akan membahas tentang materi kewirausahaan dan beberapa ide-ide kreatif yang dapat dilakukan di rumah selama pandemi virus corona. Mau tahu apa saja ide-ide kreatifnya? Saksikan video berikut ini. Every time you hold me, every time you breathe me in, every time you touch me. Jadi yang pertama yaitu pengertian dari kewirausahaan. Wirausaha secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kata wira dan kata usaha. Kata wira dapat berarti pejuang, pahlawan, unggul, teladan, sedangkan kata usaha dapat berarti amal dan berbuat sesuatu. Jadi, pengertian wirausahawan menurut Joseph Schumpeter yaitu seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi yang baru. Berikut ini terdapat pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama adalah Ahmad Sanusi. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan yaitu sesuatu yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, dan hasil bisnis. Yang kedua ada Soeharto Prawiro. Menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan yaitu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang ketiga yaitu menurut S. Wijandi. Menurut S. Wijandi, kewirausahaan yaitu suatu sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri, baik itu resiko yang besar ataupun resiko yang kecil. Dan yang keempat yaitu menurut Richard Cantillon. Menurut Richard Cantillon, kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Yang kedua yaitu etika dalam berwirausaha. Dalam suatu kegiatan harus dilakukan dengan etika atau norma yang berlaku dalam masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma yang berlaku digunakan agar para pengusaha atau para wirausahawan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Berikut ini ada beberapa ketentuan yang diatur dalam etika berwirausaha secara umum, yaitu 1. Sifat dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua yaitu penampilan dan tampang yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu sopan dan rapi, terutama dalam menghadapi acara tertentu. Yang ketiga yaitu cara berpakaian seorang wirausaha atau pengusaha pasti harus sopan dan sesuai tempat, waktu, dan suasana yang ditentukan. Yang keempat yaitu cara para pengusaha berbicara juga dapat mencerminkan usahanya, kesopanan, tata krama, dan yang paling penting tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima yaitu gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain dan hindarilah gerak-gerik yang terlihat mencurigakan selama meeting atau pertemuan. Yang ketiga yaitu etika dan norma yang ada dalam benak dan jiwa seorang pengusaha. Terdapat 8 norma dan etika yang ada dalam benak dan jiwa seorang pengusaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam bertindak maupun dalam berbicara. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Seorang pengusaha harus selalu bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Yang ketiga yaitu menepati janji. Pengusaha juga dituntut untuk selalu menepati janjinya baik dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian barang dan tugas lainnya. Yang keempat yaitu disiplin. Seorang pengusaha juga dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, baik itu dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang kelima yaitu taat hukum. Seorang pengusaha juga harus selalu patuh serta menaati seluruh hukum-hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun yang berkaitan dengan pemerintah. Yang keenam yaitu suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu semampunya pihak-pihak yang sangat memerlukan bantuannya. Yang ketujuh yaitu komitmen dan saling menghormati.
Pengusaha harus berkomitmen dengan apapun yang sedang mereka lakukan atau jalankan, serta menghargai komitmen kepada pihak-pihak lain. Dan yang terakhir yaitu mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses juga harus selalu mengejar prestasinya setinggi tujuannya, agar perusahaannya dapat terus bertahan dan berdiri kokoh dari waktu ke waktu. 1. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Berikut ini terdapat beberapa tujuan dan manfaat etika wirausaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua yaitu menyenangkan orang lain. Sikap baik orang lain merupakan salah satu sikap yang mulia. Menyenangkan orang lain juga berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan yang kita berikan atau yang kita sediakan. Yang ketiga yaitu membujuk pelanggan. Setiap calon-calon pelanggan pastinya memiliki karakter masing-masing. Berbagai macam cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan-pelanggannya. Misalnya melalui etika yang dimiliki dan ditunjukkan para karyawan kepada calon-calon pelanggan. Jangan pernah emosi atau marah-marah kepada calon pelanggan, karena pelanggan itu adalah raja. Yang keempat yaitu mempertahankan pelanggan. Melalui pelayanan-pelayanan etika seluruh karyawan, pelanggan-pelanggan yang lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang diberikan. Yang kelima yaitu membela dan menjaga hubungan. Hubungan yang berjalan dengan baik harus tetap dan terus dibina, dan hindari adanya perbedaan paham atau konflik. 2. Manfaat kewirausahaan. 1. Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga menghindari bertambahnya tingkat pengangguran. 2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi distribusi pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. 3. Memberikan contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut untuk diteladani. 4. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang-orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam bekerja. Dan yang terakhir yaitu berusaha mendidik masyarakat untuk hidup secara efisien, tidak foya-foya, dan tidak boros. 3. Sikap dan perilaku wirausahawan. A. Sikap seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus mempunyai beberapa sikap sebagai berikut. 1. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. 2. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. 3. Mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. 4. Mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Dan yang terakhir yaitu mampu memecahkan masalah dan mampu mengambil keputusan secara sistematis. 4. Perilaku yang harus dilakukan seorang wirausaha, yaitu sebagai berikut. A. Memiliki rasa percaya diri. B. Berorientasi pada tugas dan hasil. C. Pengambil risiko. D. Keorisinalan. Dan E. Berorientasi pada masa depan. 5. Keterampilan yang dimiliki seorang wirausaha. Keterampilan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Berikut ini beberapa dari keterampilan dasar. A. Memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi. B. Memiliki kepribadian yang unggul. C. Pandai berinisiatif. Dan D. Dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. B. Keterampilan khusus, yaitu sebagai berikut. A. Keterampilan konsep atau conceptual skill. B. Keterampilan teknis atau technical skill. Dan C. Keterampilan manusia atau human skill. D. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang.
Yang ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Dan yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik dengan berhubungan langsung, dengan usaha yang dijalankan maupun yang tidak. Wirausaha memiliki 6 tema karakter utama yang membentuk akronim. F. Fokus untuk fokus. A. Advantage untuk keuntungan. C. Creativity untuk kreativitas. E. Ego untuk ego. T. Tim untuk tim. Dan S. Sosial untuk sosial. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dengan dilandasi moral yang unggul, luhur, jujur, transparan, dan sikap profesional. Nah, sekian materi tentang kewirausahaan. Sekarang kita masuk ke materi bisnis-bisnis kreatif yang dapat dilakukan di dalam rumah selama wabah virus corona. Selama pandemi wabah virus corona, semua masyarakat harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Misalnya seperti jangan mudik, social distancing, menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan bahkan pemerintah meminta agar para pedagang untuk tidak berjualan sampai semuanya kembali membaik. Tapi tenang dulu, jangan ambil pusing. Jadi di video ini kita akan membahas beberapa bisnis-bisnis kreatif yang dapat dilakukan hanya di dalam rumah selama pandemi virus corona. Apa saja sih ide-ide bisnis kreatifnya? Langsung saja berikut ini. Yang pertama yaitu guru online atau guru-guru yang mengajar atau buka les secara online. Sekarang ide ini sudah sangat populer di masyarakat. Tunjukkan skill Anda baik dalam kursus MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu reseller atau online shop. Jadi, di sini Anda tidak memerlukan modal. Modal yang diperlukan hanyalah ponsel dan paket internet. Anda hanya menjual barang orang lain di akun sosial media Anda, dan Anda dapat mengambil sedikit keuntungan dari harga yang Anda berikan. Yang ketiga yaitu kuliner. Misalnya kalian mau membuat pisang coklat, cemil-cemilan, atau kerupuk-kerupuk, kalian dapat mempromosikannya dengan cara menyebarkan banner ke akun media sosial kalian, baik itu di IG, di WA, di FB, dan lain-lainnya. 4. Menjadi penulis lepas. Menjadi penulis lepas dapat mengisi waktu luang saat pandemi wabah virus corona. Tulisan yang sudah bagus dan menarik dapat dikirim ke media. Jika tulisan itu diterbitkan, maka hasilnya dapat digunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, menjual foto. Coba kalian mengambil foto baik dari kamera digital ataupun dari HP kalian masing-masing. Hasil jepretan yang bagus dan estetik dapat dijual dan menghasilkan uang. Misalnya dapat dijual pada aplikasi alami.com atau strokefresh.com. Yang keenam yaitu jasa cuci sepatu, tas, dan helm. Dalam suasana pandemi ini, semua orang sekarang sudah sadar bahwa kebersihan itu penting. Bisnis ini hanya membutuhkan modal minim dan skill mencuci, serta peralatan mencuci lainnya. Dan yang terakhir yaitu menjual masker. Jika kalian pandai atau mempunyai bakat atau skill menjahit, kalian dapat membuat masker sendiri lalu menjualnya. Dan sekarang itu zaman sudah serba praktis. Kalian dapat menjualnya secara online ataupun secara langsung ke orang-orang terdekat. Jadi itu tadi materi tentang kewirausahaan dan beberapa ide kreatif bisnis yang dapat dilakukan di rumah selama pandemi wabah virus corona. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Bye-bye.